sehingga statistik ujinya lebih extended ya, lebih diperluas lagi, mungkin seperti itu. Jadi kalau dari segi analisisnya sama gitu. Kalau kita bicara tentang uji rataan ya, uji sebuah rataan, H0-nya itu kan apakah mu sama dengan nilai mu 0 tertentu gitu ya. Mu 0 ini adalah suatu angka ya, nilainya ada gitu. Nah, seperti itu sebenarnya hipotesisnya. Oke, kalau di dalam contohnya mungkin kita nanti contohnya diketahui mu 0-nya ini dari penelitian sebelumnya atau dari data sebelumnya atau merupakan target gitu ya. Target yang diharapkan misalnya seperti itu mu 0-nya. Jadi ada angkanya gitu. Seperti itu. Uji min ya, uji rataan. Nah, bedanya dengan kasus univariat mungkin di metode statistik ya kita belajar sini angkanya satu variabel yang diteliti. Kalau di sini di multivariat variabelnya banyak yang diteliti. Nah, seperti itu. Dan jenisnya ini tidak jauh berbeda dengan kasus univariat. Ada pada saat varians diketahui kan itu ya kalau di univariat ada pada saat varians tidak diketahui sehingga harus diduga. Ada pada saat varians tidak diketahui tapi sampelnya besar gitu. Nah, ini yang membedakan apa nanti statistik uji yang digunakannya. Nah, kemarin kita sudah belajar pada saat varians diketahui gitu ya. Misalkan di univariat kemarin nanti statistik uji yang digunakan itu pakai uji Z ya. Uji Z karena info X bar min mu gitu ya dibagi dengan akar varian X bar yaitu sigma kuadrat per N gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan nama baku seperti itu. Nah, ini juga demikian nanti pada saat tes on mu with sigma known, berarti ini metrik covariance diketahui, kita akan memanfaatkan extended dari situ gitu ya. Nah, dari Z tapi jadi Z apa nih? Jadi Z kuadrat ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini tadi ada 3 jenis ya. Kemudian yang keempat ini inference about mean factor, tetapi beberapa observasi missing. Nah, mungkin di sini hanya disampaikan secara teorinya gitu. Mungkin di software ini belum ada yang keempat ini nih. Kalau teman-teman mau memperdalam hal ini sebenarnya ini menarik. Artinya apa? Terkadang data kita banyak yang missing gitu ya. Data kita banyak yang missing. Misalkan dalam suatu percobaan gitu, terkadang missingnya itu karena apa? Karena si kelinci percobaannya atau tikus percobaannya itu mati di tengah jalan gitu, misalnya seperti itu, sehingga datanya jadi missing. Bisa seperti itu ya. Ini sangat memungkinkan gitu, untuk data missing ini terjadi, terutama di eksperimental, ya di kasus-kasus yang dari percobaan-percobaan ya seperti itu. Nah, jadi biasanya tadi inference about mean factor ini digunakan ya pada kasus eksperimen ya. Tapi bisa juga diperluas ke kasus sosial. Kasus sosial yang kita punya, kalau kasus sosial kan datanya nanti data survei ya. Data survei, kemudian bisa juga missingnya ini karena si respondennya gitu ya. Si respondennya itu non-respon gitu, bisa juga ya terjadi hal itu. Atau ya udah ditinggalin aja sih missing itu gitu, nggak usah digunakan gitu, ada yang seperti itu. Tuh, ada yang imputasi, ada yang dibuang gitu. Jadi penanganan data missingnya itu gitu ya. Nah, itu ini hanya teorinya aja yang disampaikan. Sementara untuk sintaksnya ini biasanya ya belum ada ya. Belum ada sintaks khusus untuk penanganan data missing di sintaknya. Jadi bisa nanti teman-teman bisa bikin sendiri. Ada banyak metode sebenarnya. Mungkin kalau di teman-teman komputasi ya pernah mendengar ya penanganan data missing at random itu dengan random forest gitu, pernah dengar yang seperti itu. Neural network juga bisa, kemudian mixed model itu sebenarnya bisa. Nah, cuma kalau di Johnson ini hanya di satu IM algorithm. Ya. Kalau sebenarnya banyak tadi metodenya. Yang paling
awal gitu, yang paling awal metodenya itu kalau nggak salah itu metode Yule Walker ya, saya lupa. Metodenya itu sebenarnya banyak. Oke, hanya satu di Johnson yang digunakan yaitu IM. Dibandingkan metode lain bagaimana? Ya IM ini lebih sederhana, asalkan datanya tidak terlalu banyak. Gitu. Datanya tidak terlalu banyak, tidak ya untuk eksperimen masih bisa gitu digunakan. Tapi kalau untuk data yang big data dan sebagainya kan data missing juga ada ya, memungkinkan. Mungkin dengan IM ini agak berat gitu. Karena dia seperti bukan looping, ya ada konvergensinya gitu ya. Jadi dia akan melakukan iterasi gitu sampai dia konvergen nilainya. Gitu, seperti itu. Jadi kalau datanya semakin banyak, semakin berat. Ya. Oke. Itu ya for you know aja gitu ya. For your information. Ada yang keempat. Oke, nanti kita akan bahas cukup yang 3 atas ini. Ya, tentang pengujian ya untuk data yang normal, katakanlah gitu ya, data yang tidak ada missingnya. Seperti itu. Oke. Nah, keuntungan multivariate inference dibandingkan univariate. Tadi kan multivariate normal itu kan tadi yang Rizky katakan, itu tidak hanya dibentuk dari yang independen ya, itu multivariate normal itu, tapi juga yang tidak independen ya, bisa juga terbentuk multivariate normalnya di sini ya, seperti itu. Nah ini kalau ada data multivariate nih, nanti terkadang ini ya, tadi kan variabel yang bisa kita teliti itu lebih banyak ya. Bisa juga sebenarnya kita melakukan univariate test gitu. Bisa juga masing-masing. Misalkan ada 10, kita melakukan 10 kali tes gitu. Nah, ini kalau kita hanya melakukan 10 kali tes seperti itu tanpa memperhatikan ada hubungan nggak sih antar X-nya gitu ya, misalkan ada hubungan nggak sih antar variabelnya sebenarnya. Nah, kalau tanpa memperhatikan ada hubungan atau tidaknya, ini bisa berbahaya gitu, bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Ini ada di bawahnya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi kalau kita melakukan p-univariate test meningkatkan tipe error jenis 1 gitu. Bisa meningkatkan tipe error jenis 1 jika ini ada hubungan antar variabelnya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kalau antar variabelnya ada hubungan, lebih baik pakai multivariate test. Multivariate test ini cukup sekali kita melakukan testingnya, hipotesis testingnya cukup sekali ngeran, keluar hasilnya gitu ya. Dan ini simple ya, lebih simple, kemudian lebih powerful, dan tadi lebih precise ya, tentunya hasilnya lebih teliti gitu ya, dibandingkan univariate satu-satu tadi sebanyak p variabel, mungkin seperti itu. Ini keuntungan multivariate inference ya dibandingkan univariate test. Nah, hasilnya sebenarnya akan sama kalau antar variabelnya independen. Tapi kalau dari segi efisiensi waktu, tentu saja multivariate test lebih simple ya, lebih efisien dari segi waktu. Walaupun tadi antar variabelnya independen, bisa dipahami ya. Ini keuntungan multivariate testing. Nah, untuk lebih memahami, tadi kita bawa dulu ke univariate-nya ya teman-teman, untuk mengingat kembali gitu tentang uji rataan ya. H0-nya ini kan selalu gini, mu sama dengan angka nih, angka tertentu versus mu tidak sama dengan, mungkin itu yang akan kita gunakan ya. Apa ini? 2 arah ya ujinya, uji 2 arah. Dan kita di sini memanfaatkan statistik ujinya Z di sini ya. X bar min mu 0 per sigma per akar N, ini berdiskusi normal baku gitu. Nah, tetapi bisa juga nih, kita pernah belajar di StatMat ya, bisa juga gitu kita menggunakan likelihood ratio test ya. Nah, kalau likelihood ratio test prinsipnya nih uji K-square. Dia uji K-square seperti itu. Nah, di multivariate cases kita akan selalu menggunakan yang likelihood ratio test sebenarnya gitu. Karena apa? Karena parameternya banyak gitu ya. Parameternya banyak sehingga nanti kita akan extendednya dari sini sebenarnya.
Ya, ini yang univariatnya. Oh, kalau kita kuadratkan Z itu ya dia menghasilkan K-square gitu. Seperti itu ya. Nah, nanti yang multivariate casesnya ini yang kita akan pakai. Oke, dalam bentuk multivariatnya ini apa? Gitu. Seperti itu ya. Oke, dipercepat aja. Nah, ini untuk multivariate kasus ya, kasus multivariate. Kita punya banyak variabel yang akan kita uji gitu untuk melihat apakah mu sama dengan mu 0 yang ditetapkan. Nah, jadi yang ditetapkan ini bisa dari target si peneliti, bisa juga tadi hasil penelitian sebelumnya mungkin gitu ya, atau data-data sebelumnya gitu ya. Apakah ada perbedaan nggak sih gitu ya dengan target, sesuai dengan target atau tidak gitu ya. Itu kalau sesuai dengan target berarti mu sama dengan mu 0 ini gagal tolak nol seperti itu ya. Atau masih sama nggak sih dengan keadaan sebelumnya, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Nah, sebelumnya itu mu 0-nya sekian. Nah, itu seperti itu diuji. Nah, kalau tolak nol berarti ada perbedaan. Nah, nanti dilihat jika ada perbedaan dengan mu 0, yang mana sih yang berbeda, variabel yang mana gitu. Nanti dilihatnya di mana. Kalau seperti itu dilihatnya di simultan confidence intervalnya. Oke, yang pertama itu secara simultan dulu dicek gitu. Secara umum ada perbedaan nggak sih gitu ya, rataan sekarang dengan rataan sebelumnya mungkin segitu ya. Mu 0 ini bisa dikatakan tadi mu 0 sebelumnya atau dengan target misalnya seperti itu. Nah, jika ternyata tolak nol berarti ada perbedaan. Nah, ini ada kelanjutannya. Oke. Nah, statistik ujinya ini tadi pakai K-square pendekatannya. Statistik uji. Oke, ini untuk kasus apa tadi? Varian kovarian matrik populasi diketahui ya. Nah, ini juga sama kan ya. Di kasus yang univariate kalau variasinya diketahui X bar min mu 0 kan gitu ya. Per akar sigma kuadrat per n kan pakainya. Nah, di sini sigma kuadratnya berarti pakai matrik ya, matrik kovarian seperti itu. Kemudian ini dalam bentuk kuadrat ya. Nah, ini tolak nol jika nilai Z hitung, ini Z hitung, ini lebih dari K-square tabel. K-square tabel dengan derajat bebasnya P sebanyak variabelnya dan alfa yang ditentukan. Nah, yang ini confidence region. Nah, confidence region ini kalau dia dua variabel akan membentuk elips ya, akan membentuk elipsoid gitu. Nah, elipsoid ini tadi bisa melihat secara bivariate gitu ya, secara bivariate kita bisa menolak H0-nya ini, nah, bisa ya kita dengan elipsoid ini. Oke, ini kemarin elipsoid ini kan dicek kuadrat ya. Kemarin ini cek kuadrat. Kemudian kemarin kan belum X bar tapi masih X dan X min mu gitu. Nah, sekarang kita punya datanya, data X bar di sini ya. Pakai rumus yang ini. Oke. Nah, kemudian agent value agent vektornya dari matrik covariance populasi karena diketahui seperti itu. Jadi kita bisa membuat agent value dan agent vektor gitu ya dari matrik ini. Kemudian jari-jari elipsnya positif, negatif, akar dari nilai K-square tabel dikalikan akar dari setiap lambdanya, kemudian dikalikan agent vektornya. Itu kan jari-jari elipsnya. Nah, oke, itu elips itu apa? Confidence region. Confidence region itu daerah penerimaan H0 ya. Daerah penerimaan H0. Dengan titik senternya, di sini ada dua cara mungkin ya. Kalau di Rancher itu titik senternya itu mu 0 dia. Nah, kalau di Johnson itu titik senternya itu X bar ya. Sini titik X bar. Oke, berarti khusus untuk bivariate ya, maksudnya dua-dua gitu ya. Nanti berpasangan. Kalau dia ada 3 variabel, nanti kita akan buat elipsnya sebanyak X1, X2, X1, X3, dan X2, X3 ada 3 elips itu ya di situ. Nah, oke, itu
kalau dia apa di situ mu nolnya ada di luar confidence region ini kan menghasilkan elipsnya tadi di luar elips, berarti menandakan bahwa dia tolak nol ya, tolak nol seperti itu. Artinya dia berada di luar daerah penerimaan H0 ya, di luar penerimaan H0 sehingga kesimpulannya tolak nol gitu. Jadi bisa seperti itu. Nanti kita lihat, oh ya saya ngirim 2 file ya, nanti di file yang satunya lagi yang Word ya atau PDF ya, PDF yang satunya lagi yang modul gitu. Nah kita lihat bagaimana cara membaca elips gitu. Seperti itu. Ya, jadi statistik ujinya yang ini ya, ini ketika matriks covariance diketahui dibandingkan dengan nilai chi-square. Intinya seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa nih? Sebenarnya slide selanjutnya ini menunjukkan bahayanya kita melakukan univariate testing pada saat variabelnya ini saling berhubungan gitu. Nah, ini bisa ketahuan nih dari matriks covariance ini kan covariance-nya tidak 0 ya. Ini nilainya 100 gitu. Ini berarti ada hubungan antar Y1 ya dan Y2 gitu. Di sini Y ya. Gambar intinya ini dari Rancher nih saya ambil. Nah, kalau ini ada hubungan antara Y1 dengan Y2 di sini, maka kita melakukan univariate testing Y1 dan Y2 dengan multivariate testing sekaligus gitu ya. Hasilnya bisa berbeda gitu. Hasilnya bisa berbeda ya. Nah, itu berbahayanya jika kita melakukan univariate testing padahal antar variabelnya itu ada hubungan. Nah, dengan multivariate testing ternyata ya kita manfaatkan yang tadi Z kuadrat ini. Ternyata ini nilai Z kuadratnya lebih dari nilai chi-square tabel. Ya. Lebih dari nilai chi-square tabel dan hasil kesimpulannya tolak nol ya. Tolak nol artinya mu tidak sama dengan mu nol yang ditetapkan. Itu. Namun kalau univariate testing satu-satu kita lakukan uji kan menjadi seperti ini. Uji yang pertama yang hanya mu1 saja ya. Nah, mu1 sama dengan 70. Kemudian versus mu1 tidak sama dengan 70 seperti itu. Dan uji yang kedua mu2-nya ya. mu2 sama dengan 170 seperti ini ya. Satu-satu. Ternyata keduanya itu do not reject gitu ya. Gagal tolak H0 ya. Menghasilkan nilai Z tanda mutlak gitu. Ini kurang dari nilai Z tabel. Ini ya. Nah, ini kan bahaya ya. Nah, seperti ini bahayanya ya. Jadi artinya ketika kita mendapati variabelnya itu saling berhubungan, ya jangan sekali-kali menggunakan univariate testing. Intinya seperti itu ya. Karena tadi univariate testing bisa menghasilkan tingkat kesalahan tipe 1 ya yang lebih tinggi ya seperti itu. Itu contoh saja tadi ya di contoh multivariate versus univariate. Tapi di contohnya hanya untuk yang sigma no one yang diketahui. Tapi ini berlaku untuk semua ya, untuk semua jenis analisis tadi. Nah, oke, jenis analisis yang kedua, kita melakukan uji min, mu sama dengan mu nol seperti itu. Pada saat variansnya tidak diketahui, berarti kita sini mempunyai 2 parameter ya, parameter mu dan parameter sigma gitu. Karena tidak diketahui berarti diduga dong. Nah, penduganya yaitu dengan X kuadrat kan itu ya kemarin kalau kasus univariate. Dan umumnya pada saat kasus seperti ini kita memanfaatkan sebaran T, namanya uji T gitu ya. Namanya uji T, uji parametrik T. Ini seperti ini. Nah, ini ketika kita kuadratkan ini juga masih bisa digunakan sebagai statistik uji. Jadi kadang-kadang uji T, kadang-kadang kok uji F, kan gitu ya. Ketika dikuadratkan ini akan menghasilkan sebaran F ya, F dengan derajat bebas 1, N-1. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini untuk kasus multivariate ya, yang mana yang kuadratnya itu? Kita akan memanfaatkan atau extended dari yang nih, T kuadrat. Nah, ya, yang T kuadratnya
Kemudian ini dalam bentuk matrik apa nih? Kalau dalam multivariate kan ini matrik nanti ya. Ini X barnya vektor, mu nolnya vektor. Ini kalau kuadrat berarti X bar min mu nol transpose kali X bar min mu nol kan gitu. Oh ternyata ada pembaginya. Pembaginya itu varian. Nah berarti di tengahnya ada pengalinya yaitu inverse matrix sample covariance. N-nya tetap N. Jadi nanti kalau dalam matrik intek kuadrat kita adalah ini. N kali X bar min mu nol transpose kali S inverse kali X bar min mu nol. Oh ini sebarannya apa tadi? Sebarannya F. Nah, tapi kalau ada pengalinya sekarang? Iya, karena sekarang sudah multivariate ya. Nah, ini ada pengalinya ya. Pengalinya adalah N-1 kali P. N-1 dalam kurung kali P dibagi dengan N-P. Coba kalau P-nya 1 gitu. Kalau P-nya 1 kan ini sama ini. Nah, jadi F aja kan. P-nya 1. Jadi F 1,N1 kan sama ya. Nah, ya. Gitu. Jadi extending gampang ya mengingatnya. Kalau misalkan tutup buku bisa lah ya. Nah, ini di kasus multivariate si T kuadrat ini namanya Hotelling sebetulnya. Hurufnya T besar ya, T kuadrat ya, jangan salah ya. T-nya T besar gitu, T kuadrat Hotelling namanya. Nah, karena diambil dari nama penemunya Harold Hotelling. Ya. Oke, berarti kalau T kuadrat ini sebagai statistik uji di multivariate kasus, berarti kasusnya apa tadi? Uji rataan, mu sama dengan mu nol versus mu tidak sama dengan mu nol. Dalam kasus multivariate, ketika matrik kovariannya tidak diketahui, ya, maka menggunakan di sini uji T kuadrat Hotelling gitu ya. Ada sebenarnya banyak uji ya, tapi yang paling terkenal ini T kuadrat Hotelling. Kalau di buku Rancher di situ ada uji Pillay, Royston juga ada, kalau nggak salah Royston juga termasuk, dia punya statistik ujinya. Gitu. Oke, yang paling umum atau yang paling terkenal ini T kuadrat Hotelling. Dibandingkan dengan nanti nilai F tabel ya, F tabelnya ini dikalikan dengan sesuatu tadi yang ini ya, karena sebarannya itu T kuadrat Hotelling itu. Oke, dibandingkan dengan itu. Kalau dia statistik ujinya lebih besar, tolak nol ya, dibandingkan nilai F tabel kali N1 kali P per N-P ini. Nah, elipsnya juga di sini C kuadratnya berubah ya. Kalau tadi K square, nilai K square tabel, sekarang berarti nilai F tabel dikalikan sesuatu. Ininya agent value dan agent vektornya didapat dari sampel kovarian matrik S ya. Nanti dapat jari-jari elipsnya positif, negatif, akar dari ini C kuadrat, kemudian dikalikan akar agent value dan dikalikan dengan agent vektornya, akan dapat jari-jari. Nah, seperti itu. Okay. Simultan confidence interval. Simultan confidence interval di sini kita sebenarnya mau mencari confidence interval setiap parameter di variabel itu gitu. Nah, cuma ini cara penulisannya dalam bentuk matrik. Terus nilai A-nya ini apa? Oke, misalkan ada bisa dilihat nanti di Johnson ya nilai A-nya ini. Misalkan ada tiga variabel, maka nanti A-nya itu kita melakukan 3 kali hitungan. 3 kali hitungan dengan A-nya ini yang pertama, variabel pertama misalnya ya. Variabel pertama itu kalau 3 variabel, saya cara-cara sedikit. Nah, ini A-nya apa gitu kan, rumusnya ini bisa dilihat seperti itu. A-nya, ini baterainya habis. Bentar ya.
Dan nanti nilai ini kalau 3 variabel ya, A-nya ada 3. A yang pertama, variabel pertama ya, 1,0,0. Nah, variabel kedua nanti A-nya menjadi satunya di variabel kedua. Ini variabel ketiga berarti satunya ada di terakhir. Seperti itu ya. Nah, jadi confidence interval ini tetap kok bentuknya seperti univariate, tetap ya. Kita mau melihat confidence interval setiap mu gitu, setiap mu untuk variabelnya. Ya, mu1 untuk variabel 1, mu2 untuk variabel 2, mu3 untuk variabel 3. Apa ya confidence interval untuk mu1, mu2 dan mu3? Misalkan kalau ada 3 variabel seperti itu. Nah, di sini ada 2 jenis, ada Bonferroni, ada Hotelling. Kalau Hotelling kita memanfaatkan yang tadi. Kita ingat confidence interval di StatMat mungkin ya. Di StatMat itu mu itu berada di antara X bar plus minus kan gitu ya. Sebelah kiri X bar min sesuatu, di sebelah kanan X bar plus sesuatu. Ingat di kasus univariate. Nah, sesuatunya ini apa itu? Standar error dikalikan dengan nilai kritis ya kan gitu ya, nilai kritis. Oke, standar errornya itu apa? Sebenarnya standar error itu adalah akar varians dari si X barnya ya. Akar varian dari si X bar. Oke, kalau di kasus univariate masih ingat mungkin kalau varians diketahui kan gitu ya. Kalau varian diketahui, ingatnya gitu aja. Varian diketahui berarti varian X bar apa? Oh, sigma kuadrat per N. Nah, nanti pengalinya yang di sebelah kanan itu akar sigma kuadrat per N. Nah, kalau di sini dalam bentuk matrik, oke, kalau tidak diketahui apa? Kalau tidak diketahui, berarti di sigma kuadratnya diestimasi dengan S, akar S per N ya. Nah, ini ada akar S per N. Sorry. Kok jadi keluar? Oh, sorry jadi keluar. Nah, ini ya, akar varians dari X bar tadi ya. Varian X barnya S per N di sini. Ada per N-nya. Aduh, kepencet apa ya, di bawah banget ya. Oke, yang di atas lah ya, kelihatan yang di atas. Nah, kan ini ya varian si X barnya. Kemudian dikalikan dengan critical value-nya. Critical value-nya kan tadi N-1P per N-P dikalikan F kan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu deh. Nah, yang ini ya. Nah, varian X bar-nya itu tadi akar varian X bar berarti akar S per N ya. Nah, seperti itu. Dia biar bisa ada jadi skalar, maka dikalikan dengan A transpose SA. Ya, masih ingat kemarin varian dari A transpose X bar adalah A transpose SA gitu. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sama dengan akar dari varian si X bar. Kalau kita X bar 1 misalkan ya, di sini nanti akan sama dengan S11 gitu ya. Di sini S11 per N ada dalam akar. Nah, yang ini N-1P per NP. Kepencet apa? Nah, dikalikan F dengan derajat bebas P N min P, alpha. Ini critical value-nya. Ya, sebenarnya mudah ya mengingatnya. Nah, ini namanya confidence interval Hotelling. Untuk yang bawah. Oke, nah ini nggak mau ya. Nah, yang bawah ini namanya Hotelling. Ada yang pakai Bonferroni. Nah, Bonferroni ini pengalinya atau critical value-nya bukan F tadi ya. Sini dia T gitu ya. Itu kata Bonferroni. Jadi kayak diakarkan kata ya.
Nah, tadi kan kalau akar dari T kuadrat kan jadi T ya. Nah, cuma di sini alfanya ada yang lewat ya. Alfa per 2P ya kalau nggak salah. Nah, nanti dicek lagi, ini mungkin saya salah nulis. Dicek lagi di Johnson. Kalau tidak salah, ini alfa dibagi 2 kali P gitu. Yang bawah ininya. Nah, Bonferroni itu nanti dicek ya, minta tolong. Kayaknya ada yang salah. Nah, kalau dia alfa per 2, dia bukan Bonferroni, tapi univariate. Ya, pakai univariate. Tapi kalau alfa per 2P itu Bonferroni. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, tolong dicek nanti di Johnson-nya ya, yang benar yang seperti apa untuk yang Bonferroni. Tuh, jadi pengalinya sedikit berbeda di sininya, critical value-nya ya. Gitu. Jadi kayak akar di akar dari F ya, seolah-olah seperti itu ya, akar dari F. Tapi yang ininya sama ya kan, akar A transpose SA dibagi akar N-nya ini sama. Ini yang ini. Ke discard terus ya, ada apa sih? Nama-nama. Nah, sekarang dari kedua jenis confident interval, yang mana sih gitu yang lebih precise? Lebih precise itu apa sih yang precise itu? Standar errornya itu lebih kecil. Ini atau gini, selang intervalnya itu lebih pendek gitu ya. Nah, kalau selang interval lebih pendek kan menunjukkan dia semakin teliti ya. Nah, ternyata kalau kita lihat Bonferroni ini yang garis putus-putus besar ini ya, yang ini Bond F. Kecil. Nah, ini yang Bonferroni ini yang garis putus-putus besar. Ya, selang intervalnya lebih pendek gitu. Dan nih dari sini sampai sini untuk mu1, dari sini sampai sini untuk mu2. Oke, jadi confident interval itu kalau kita lihat dia itu bayangan ya, bayangan dari elipsnya. Nah, kalau si Hotelling T kuadrat itu intervalnya lebih panjang. Nah, sehingga si Bonferroni ini yang biasanya lebih banyak digunakan untuk menentukan confident interval. Tujuannya apa sih confident interval? Nah, confident interval itu tadi untuk melihat, misalkan tadi tolak nol ya, tolak nol itu artinya ada perbedaan kan ya, ada perbedaan. Maka di sini bisa dilihat yang mana yang menunjukkan perbedaan. Ya, yang mana yang menunjukkan perbedaan itu bisa dilihat dari nilai confident intervalnya. Ya, nilai confident interval yang tidak mengandung mu gitu kan ya. Artinya kalau mu-nya tadi misalkan 70 dan 170 ya, itu kan ada dua variabel tadi. Variabel pertama dan variabel kedua. Misalkan ternyata tolak nol ya jawabannya, tolak nol. Tolak nol itu berarti ada perbedaan. Ya. Bisa dilihat di setiap X-nya tadi ya, confident interval untuk mu1 seperti apa, confident interval untuk mu2. Nah, apakah misalnya dari sini nilai 70 untuk X1 itu berada di confident interval itu atau tidak? Nah, kalau dia berada di luar confident interval, berarti perbedaan itu ya di X1. Atau di kedua-duanya, di X2 juga ternyata ditunjukkan bahwa mu02-nya itu, yaitu 170 tadi jadi contohnya, berada di luar confident interval mu2 yang dihasilkan, Bonferroni misalkan. Nah, berarti ada perbedaan juga di variabel yang kedua. Gitu. Jadi bisa salah satunya atau kedua-duanya menunjukkan perbedaan ya, dengan mu0 yang ditetapkan seperti itu. Kalau digambarkan di elipsnya, nanti si mu0 itu ada di luar elips. Ada di luar elips ya, di sini kah gitu ya, misalkan ada titik ini mu0-nya itu ada di sini atau di sini, bisa juga di sini, bisa di sini tuh mana kelihatan, bisa di situ, bisa di situ, pokoknya di luar elips, di luar elips itu. Kalau Bonferroni ya bisa juga, kalau Bonferroni di sini sudah dikatakan ada perbedaan menurut Bonferroni walaupun di dalam elips ya. Menurut si Bonferroni itu
bisa dikatakan ada perbedaan. Seperti itu ya. Jadi kalau dia mu nolnya, ini apa sih mu nolnya? Nah, titik tengahnya, oke, kalau di Rancher tadi mu nol kita lihat yang di Janssen saja. Titik tengahnya di sini, centroidnya itu adalah X bar-nya ya. X bar-nya. Mu nolnya yang dilihat ada di luar apa di dalam elips? Kalau dia di luar berarti tolak H0. Jadi elips ini daerah penerimaan H0. Seperti itu. Jadi bisa juga ya menyimpulkan tolak H0 atau gagal tolak H0-nya tidak hanya dari nilai statistik uji. Nah, statistik ujinya kan kita tadi udah dapat dengan T kuadrat atau dengan Z kuadrat kalau variansnya diketahui ya, matrik covariance-nya diketahui. Kalau tidak diketahui dengan T kuadrat hoteling, itu statistik uji cara pertama. Yang cara kedua bisa dari confidence interval ya, confidence intervalnya setiap ini bisa dilihat. Nah, ternyata kedua-duanya menunjukkan nilai mu nolnya itu ada di luar confidence interval gitu ya. Berarti dia tolak H0 ya. Kalau berada di dalam interval berarti gagal tolak H0 kebalikannya. Atau dari gambar elipsnya. Kalau berada di luar elips berarti dia tolak H0. Nah, di sini udah mulai dan oke, cepat ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada banyak cara ya untuk melakukan atau menyimpulkan hasil ujinya ya, hasil uji hipotesisnya. Oke. Nah, jenis yang ketiga. Oke, jenis yang ketiga pada saat di sini matrik covariance-nya tidak diketahui tapi jumlah sampelnya besar. Nah, mungkin kata-kata jumlah sampel besar ini sangat-sangat subjektif. Sangat subjektifnya karena tidak ada ketetapan khusus seberapa besar sih N-nya dikatakan besar gitu. Seberapa besar sih N min P ini dikatakan large gitu. Ya tidak ada ya sebenarnya seperti itu. Ya kalau ternyata seribuan ya bisa aja dikatakan besar ya. Oke, tadi syaratnya saya lupa. Karena ini memanfaatkan sebaran normal ya teman-teman, nanti harus mengecek multivariat normalnya ya. Jadi kalau mau melakukan uji ini, jangan lupa cek multivariat normal, cek outlier, apakah menyebabkan multivariat normalnya terlanggar atau tidak, misalkan seperti itu ya. Oke, tadi tes yang ketiga. Kalau large ini kita memanfaatkan apa? Central limit theorem ya teman-teman. Central limit theorem. Nah, kalau approximately-nya di sini, walaupun di sininya per S, nah, tadi ada di soal ya, walaupun ini pembaginya sampel covariance matrix, karena N-nya besar, ini kita bisa gunakan K-square ya, gitu. Ya, approximately-nya dia K-square. Jadi sama dengan yang tadi ya, seolah-olah sampel ininya itu sama dengan sigma ya, seperti ini, covariance matrix dari populasi, seolah seperti itu. Nah, ini dengan central limit theorem tadi ya. Nah, caranya sih sebenarnya sama gitu. Caranya sama, cuma di sini cara penulisannya yang berbeda ya. Ini nilai ini apa? Nilai ini nilai skalar ya teman-teman. Nilai skalar. Ya, jadi transposnya jangan ditukar jadi di belakang. Kalau di belakang nanti jadi matrik. Transposnya dari depan sini ya. Oke. Ini confidence region-nya juga sama. Ya, gimana Rizky? Itu kan kita pakai CLT kan. Kenapa kita mengasumsikan multivariate normal dulu, Bu? Gitu. Kan dibilang assume a random sample bla bla from multivariate. Itu kan nggak perlu sebenarnya kan ya kalau mau pakai CLT. Ya gini, soalnya gini, kalau terutama outlier ya, outlier itu terkadang bisa merubah bentuk sebaran gitu. Nah,